walaupun mungkin ada yang menyakiti gitu ya, dari rekan kerja ataupun juga siapa gitu, suka mengabaikan. Ya nggak perlu terlalu ditanggapi gitu ya. Dan perjalanan ini ketemu sama siapapun sudah takdir. Jadi ambil pembelajarannya yang baik-baiknya aja supaya kita belajar, nggak terus dibawa, nggak terus mengerti satu orang saja, tapi kita bisa mengenal banyak orang dengan satu ya pelajaran yang didatangkan oleh Tuhan kepada kita melalui satu orang yang mungkin bikin kamu hidupnya ribet ya. Oke, segala sesuatunya tetap serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Usaha dan doa adalah penentu ya, buat kita hidup sukses di masa depan atau tidak. Jangan lupa untuk tetap berpikir untuk positif ya, supaya hati tenang, damai, dan jauh dari amarah, angkara murka, supaya ada banyak keberuntungan ya yang mendekat sama kalian semuanya. Buat teman-teman siapapun yang menonton, entah usianya jauh lebih muda dari aku, entah kalian jauh lebih dewasa dari aku menyebutnya tetap kamu ya. Jadi I'm so sorry ya, jangan marah, oke? Oke, kita lihat ya, seperti apa hari ini readingannya buat kamu. Ini tentang siapa? Aku mau lihat di 3 kartunya dulu ya. Oke, ini tentang kondisi, kabar ya, kabar atau kondisi dari seseorang yang saat ini lagi ngerasain kangen sama kamu, pingin berkabar gitu, kepingin bicara banyak hal gitu sama kamu, dan sekarang tuh lagi kepikiran bisa nggak ya ketemu, bisa nggak ya dekat, tapi jalannya gimana ya ke depannya gitu. Nih, kenapa nih? Kita lihat ya. Kenapa dia bicara? Kenapa ada pertanyaan? Gimana ya jalannya ke depan? Oh, iya iya iya. Jadi seseorang ini selalu masih ingat sama kamu, tuh ingat janji apa yang kamu pernah berikan ke dia. Ini kalau teman-teman berjanji tidak meninggalkan dia dalam segala hal atau segala eh, apapun yang terjadi, ya dia kayak ketahan gitu loh untuk pergi ninggalin kamu. Ih, kayak ini enggak sih, teman-teman sering lihat Sarah Wijayanto enggak sih? Kita suka lihat nggak hal-hal yang gaib di jurnalisa gitu kan, katanya kalau meninggal, terus kalau dia memang sudah dikasih tugas sama pemiliknya untuk menjaga ya sampai pemiliknya meninggal, kalau belum disuruh pergi ya nggak akan pergi. Orang ini begitu ya, dia inget janji sama kamu, makanya dia susah mau ninggalin kamu gitu ya. Di sini ada sebuah perjanjian sih, tapi lebih kayak kamu nih seperti memberikan sebuah ucapan manis kepada seseorang ini, ya mungkin bisa membantu membuat diri dia saat ini bisa lebih tenang gitu. Jadi hari ini teman-teman dia pingin banget ya berkabar, sharing sama kamu tentang masalah ya yang sedang dihadapi seseorang ini belakangan ini, dan dia mengalami situasi kondisi terburuk dalam hal kehidupannya di beberapa bulan belakangan ini, yang kebetulan banget dia ingat sama kamu ya, kemungkinan besar kamu mungkin menjanjikan bisa memberikan jalan keluar ya bagi dia kalau saat nanti terkena musibah, bencana, atau kesusahan apa gitu ya. Yang aku lihat seperti itu. Seseorang ini teman-teman mungkin layak untuk dia perjuangkan kamu, tapi ada satu energi kamu yang tertahan. Aku ngerasa di sini kamu ngerasa dia ini nggak seperti apa yang kamu inginkan, nggak seperti apa yang kamu harapkan, sehingga di sini kamu mencari jalan yang berbeda. Jadi arah kalian tuh sekarang ya mungkin udah masing-masing gitulah. Tapi orang ini tuh keinget sama kamu, pingin berkabar, banyak
melamun ya, mungkin dia sedang berusaha memikirkan cara yang cerdas gitu ya, biar dia bisa menyambung silaturahmi ke kamu. Ya, tergantung ya. Karena aku lihat di sini dia kayak ngerasa terluka juga, kayak masih sakit loh. Dia ngerasain rasa sakit ya, teman-teman. Ini bukan energi kamu ya, aku tarik energi seseorang ini. Dia ngerasa sakit banget di dalam batinnya ya, sakit hati gitu juga. Ini bukan karena kamu, tapi tentang perkara hidupnya dia saat ini yang sedang banyak banget kerungsingan ya. Itu hidupnya banyak kesusahan teman-teman di sini yang membuat saat ini hatinya terluka ya, dengan masalah dengan keluarganya. Jadi dia ada konflik komunikasi dengan keluarganya ya. Dia menyebabkan diri dia di sini tidak mendapatkan eh kayak nggak dihormatin lah gitu ya. Kurang dihargain lah sama keluarganya ini. Sehingga di sini tuh dia keinget sama kamu ya. Dia merasa kamu pernah menjanjikan sebuah pertolongan ataupun jalan keluar pada saat nanti kalau dia sedang mengalami kericuhan ya, musibah di dalam kehidupannya. Nah, dia mau datang nih teman-teman, pingin banget berkabar sama kamu gitu, tapi ada kesulitan, ada rasa apa ya, kayak mager gitu ya, entah karena mungkin dia ini ketahan ya, ketahan energinya untuk bergerak ke kamu ini karena sikap kamu, bisa jadi aku lihat ya. Jadi mungkin sikap kamu tuh nggak semanis dulu gitu ya. Mungkin pada saat kalian sudah tidak lagi komunikasi, sudah beda tuh kamunya. Itu yang bikin dia tuh males atau mager ya buat usaha. Sebetulnya dia butuh banget kamu, tapi dia kayak ketahan gitu karena malesnya ini gitu ya guys ya. Seseorang ingin berkabar, seseorang ingin mendekat kepada kamu gitu dalam waktu dekat ini. Yang terjadi pada saat ini adalah dia sedang merenung, mencari jalan yang cerdas, yang bagus, yang baik, agar kamu membuka hati ataupun juga merespon ya, merespon komunikasi yang akan diawali oleh dia ya, atas inisiatif dia, atas keinginan dia ya. Karena juga mungkin kayak ini ya teman-teman, kayak mungkin dia ini sudah jalan buntu ya, sudah tidak menemukan jalan untuk bisa hidup tenang atau damai, makanya dia pengen cari kamu. Jadi gini loh ya, di dalam kehidupan keluarga dia di sini dia sedang menjumpai keruwetan, kerumitan, ada masalah dalam jalan hidupnya dia saat ini. Ya, ini soal apa? Soal pada dirinya dia, entah dia memang eh, kurang bagus dalam pekerjaan dan menghasilkan finansial yang sedikit, sehingga hal tersebut memberikan banyak kekurangan dan kesedihan yang membuat hatinya saat ini mungkin juga tidak berdaya ya, atau tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan sebuah perjalanan dalam kehidupan ini, kayak putus asa gitu loh teman-teman dengan masalah ini ya. Ada banyak melamun, banyak ngayal gitu, tapi tentu saja ini adalah hal-hal dimana dia menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang sukses gitu, jadi dihayalin sama dia, diangan-anganin. Nah ya, tetapi apa yang dia jadi angan-angannya ini tidak bisa dia gapai gitu ya, tidak bisa dia raih. Itu membuat dia sekarang banyak berubah, tidak percaya doa, tidak percaya usaha gitu loh ya, bikin dia jadi malas ya, mager ya, berubah drastis orang ini. Tapi sebenarnya yang bisa membuat dia akan normal gitu ya, ini dari kartunya seperti dia sedang menuju ingin kembali kepada kamu, tetapi sekarang sudah tidak sepemikiran dan tidak sejalan. Ini yang akan membuat hubungan kalian tidak akan
bisa bersatu. Nah, dia udah ngerti nih mau deketin kamu nggak mungkin ya, bisa ngerayu kamu nggak mungkin dong gitu ya. Mungkin sudah berubah kamunya, itu yang membuat dia saat ini malas untuk sekarang-sekarang gitu loh, dalam waktu dekat ini komunikasi ya ke kamu. Tapi kita lihat kedepannya akan seperti apa. Apakah dia akan menghubungi kamu atau memang ya enggak ya, cuman kepikiran aja. Kita lihat kedepannya seperti apa, apa yang dia lakukan. Kalau memang dia saat ini ingin menuju ke kamu, apa yang ingin dia lakukan. Apa yang ingin dia lakukan? Taram, ya benar, berkabar ya guys, tapi ruwet ya. Ruwet, takut nggak ada hasil gitu kalau dia komunikasi gitu ya. Takut kamu menolak. Tapi kalau aku lihat di sini tuh emang gengsi sih itu nomor satu ya, gengsi ya, teman-teman bisa lihat dia gengsi banget. Tapi kalau nggak menghubungi kamu, penderitaannya itu semakin hari semakin bikin dia ini tidak produktif. Besar keinginannya dia, besar sekali ya energinya, terus menerus memikirkan kamu dan terus menerus mengajaknya untuk melakukan sebuah usaha untuk terkoneksi dengan kamu. Tetapi ada perasaan gengsi di sini. Sebenarnya di sini dia udah gede banget nih ya untuk dorongan itu mendekati kamu atau terkoneksi dengan kamu lagi, tapi dia ada rasa gengsi atau malu ya. Ya, mungkin dengan kamu sudah pernah ada pembicaraan yang membuat kamu tidak sepemikiran, tidak sejalan sama dia, sehingga pada akhirnya kamu memilih untuk ya berubah lah gitu ya di hubungan kamu dengan dia. Tapi yang terjadi pada jalannya saat ini, dia menginginkan sebuah hubungan itu bisa kembali membaik dengan kamu, ya, pingin kembali ngejalani hubungan sama kamu. Ya karena dia memang mengingat semua omongan-omongan kamu ya, terus hal-hal yang romantis yang pernah kalian omongin dulu, apa aja mungkin peningkatan yang bakalan dicapai, yang bakalan diplanningin, punya ini, punya itu, kalau udah rumah tangga nanti mau begini, nanti masa depan mau kayak gitu. Nah, dia ingat seperti itu, guys. Ingat kesana dia. Jadi kayak ngerasa nyesel gitu ya, dia tuh udah ninggalin kamu dan dia mau berusaha tuh mau nyambungin lagi gitu, komunikasi, mau deket ke kamu lagi. Tapi dia tahu dia salah di sini ya, dia tahu, dia ngerti banget apa yang dia lakukan ini gak akan mungkin bikin kamu percaya atau membantu dia atau sekedar membuka jalan lah dari kesulitan yang saat ini sedang dia alami gitu. Jadi dia ngerasain nih pada saat bersama dengan kamu ini nih ya, pada saat berjalan bersama dengan kamu dia tuh banyak sekali keberuntungan, ada uang ya, ada punya usaha, walaupun kecil tapi itu ada rezekinya gitu. Waktu hubungan sama kamu tuh banyak keberuntungan di jalan hubungan kalian dulu. Nah, di situ juga banyak obrolan-obrolan yang manis, obrolan-obrolan yang mengingatkan atau dirancang sama kamu akan sesuatu yang akan dicapai ya dalam hubungan kalian di masa depan. Selain hubungan percintaan, apa yang mau dicapai? Kendaraan, rumah, kebun, tabungan yang banyak ya, yang bisa buat dipakai mungkin jalan-jalan ke luar negeri atau apa, membeli barang mewah ya. Tetapi hal tersebut mungkin ya ini yang membuat dia ini malu ya, gengsi dan merasa bersalah sama kamu tentunya. Yuk kita lihat lagi ya, apa yang bakal terjadi nih ke depannya kamu dan dia. Kita lihat ya. Tapi aku mau lihat lagi sini, penasaran energinya dia gimana. Ntar kita lihat ya. Energinya dia seperti apa saat ini ke kamu.
guys, ada rasa cinta sama kamu loh. Ya, aduh mantan ini ya. Duh, pasti kalian marah banget nih nanti komentarnya. Guys, aku jangan disalahin dong, orang dia memang ingin kembali kok ke kamu ya. Itu ya, teman-teman bisa lihat sendiri dong tuh. Jadi, emang sebetulnya dia ini bisa kehidupannya itu membaik, stabil, berjalan seperti apa yang dia inginkan, seperti apa yang dia cita-citakan adalah memang saat bersama dengan kamu. Makanya pikiran dia tuh selalu menarik terus ya energi kamu. Kalau sama kamu tuh enak, kalau sama kamu tuh bahagia, kalau sama kamu tuh romantis, kalau sama kamu tuh cepet banget redanya emosi, kalau sama kamu tuh kayak apa aja gampang jalan keluarnya ya. Kalau sama kamu tuh bener-bener diperhatikan, dikasih petunjuk, bener-bener diemong, bener-bener dilindungin ya. Tapi ada ego di dalam perasaan dia ini ya, yang membuat dia juga kadang membenci kamu karena kamu tidak bisa mengerti dia gitu. Ya kan, sekarang kamu yang dibilang tidak bisa mengerti dia. Kalau memang dia punya permasalahan dan ini yang menjadi konflik perdebatan antara kamu dengan dia, pada akhirnya kamu berpisah dari dia, ini mungkin karena dia yang tidak jujur, tidak terus terang ya tentang bagaimana kehidupan dia dalam perjalanan hubungan kalian. Sehingga kamu tidak tahu menahu, pada akhirnya kamu harus mengikut campur gitu dengan urusan yang dia punya. Itu juga kan memberatkan kamu, dan kamu bukan tipe orang yang bodoh, bukan tipe orang yang bisa dimanipulatif, bukan terus-terusan baik. Itu baik dalam arti bisa dibohongin, tapi baik itu memang kamu melihat kadar dia memang butuh bantuan ya kamu berikan, kadar dia untuk mempunyai peluang gitu ya untuk bisa hidup baik, itu kamu bisa kasih jalannya. Tapi kalau udah masalah seperti kamu ngerasa lah kalau dimanfaatin, dimanipulasi ya, kamu ngerasa dan kamu nggak mungkin membiarkan energi kamu berada di sana. Kamu menolak ya, secara alami kamu punya kepekaan tersebut dan kamu pasti menolak gitu. Kenapa? Karena akan mendapatkan kerugian, bahkan pada saat mungkin kamu tuh belum mengerti dan belum paham tentang tujuan dia atau tentang perasaan dia yang mungkin merasa kamu ini bisa diiming-imingi hal yang berhubungan dengan cinta gitu ya, lalu kamu akan bisa banyak memberikan apa yang bisa kamu berikan kepada dia ya. Kamu juga ngerasa dong dikit-dikit tuh apa yang kamu miliki ini berkurang, kok kayak ngerasa beban di kamu, kok satu persatu tidak terasa nikmat, tidak terasa bahagia, ada masalah apa, ada apa, dan kamu akhirnya mengerti, kamu punya kepekaan yang cukup tinggi yang aku lihat di sini. Makanya kamu mmm, apa ya, seperti mencintai diri kamu gitu ya. Jadi kamu harus melindungi diri kamu agar kamu tidak lebih banyak memakai perasaan kamu, karena kalau pakai perasaan kamu tuh memang orangnya bisa berkorban apa aja gitu ya, bahkan bisa ngelakuin apa aja gitu buat dia. Tapi di sini kan kamu melihat ya sepak terjang anjay. Jadi selama hubungan sama kamu, dia udah gimana sama kamu, dia udah kasih apa sama kamu, gitu ya. Jadi itu pun juga akan jadi penilaian buat kamu gitu. Kalau dia memang baik selama menjalin hubungan sama kamu ya nggak, kenapa enggak kamu bisa bantu dia, tapi kenyataannya kan enggak. Itu yang membuat, eee, ya kamu mungkin menarik diri ya dari hubungan ini. Dan apa, dia juga mikir dong, kasihan sama dirinya dia gitu ya, kenapa selama ini tuh dia disakiti oleh keluarganya ya, terus banyak masalah yang muncul satu persatu dalam kehidupannya, dari mungkin dari semasa dia kecil ya teman-teman ya, sampai sekarang usianya sudah mungkin dewasa atau lebih dewasa dari kamu ya, penderitaannya nggak kunjung selesai gitu. Itu yang membuat diri dia, kasihan banget ya gitu sama gue, kenapa begini terus ya dari dulu. Mungkin dari dia masih diemong sama orang tuanya, sama ibunya terutama dia dekat ya. Dia mulai merasa sering mengisolasi diri, bersembunyi, memikirkan semuanya perjalanan itu dari mungkin dia masih remaja ya, masih bau kencur ya, sampai mungkin dia mendapatkan sebuah permasalahan itu yang pada akhirnya dia sekarang banget
kesulitan untuk keluar dari situasi yang tidak diinginkan, yang tidak dia cita-citakan semasa kecil. Dan kali ini dia seperti kayak berada di lingkaran kesusahan. Ya, dia ada ego sih, memang orangnya agak sombong dan menganggap dirinya ini adalah lebih baik dari siapapun. Bukan cuman menganggap dia lebih baik dari kamu ya, tapi dia juga menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Jadi memang dia statusnya selalu menyombongkan dirinya gitu loh ya. Dia nggak mau direndahin, nggak mau diremehin sama orang lain. Itu yang membuat dia di sini keberuntungannya berkurang atau kurang ya, kurang beruntung, kurang hoki. Tapi kalau sama kamu itu dia banyak hokinya, kenapa di sini? Ya karena mungkin kamu welas asih ya sama dia tuh, kamu sayang banget, membimbing dia banget, mengontrol banget perilaku dia, cara dia bicara, cara dia mungkin makan, minum, semuanya ya. Kamu membenarkan di jalan yang lurus, tapi apa yang terjadi? Ya, dia tidak pernah mengkoreksi apa yang kamu komplainkan itu ya, kamu pesankan ke dia tuh nggak didengar gitu. Pada akhirnya dia ngerasain sendiri ya kehancuran yang ada pada kehidupan dia saat ini, yang membuat dia sekarang kecarian kamu, pingin meminta bantuan untuk dibukakan jalan keluar dari kesusahan yang saat ini sedang dialami oleh dia. Tapi kamu memang sudah membatasi diri di sini ya, untuk tidak terlalu dekat dengan dia, atau memang ada keterbatasan yang bisa kamu bantu ke dia ya. Jadi kamu tuh nggak powerful juga mungkin, kamu pengen bantu dia ya, pengen keluarin dia dari sesuatu yang mungkin sekarang sedang dia hadapi, tapi kamu nggak mampu untuk membantu apa yang sedang dialami oleh dia. Keterbatasan pada diri kamu juga yang membuat kamu nggak bisa bicara terus terang ya, karena kamu juga punya harga diri, kamu punya perasaan ingin dihormati, dihargai, jadi kamu tidak bisa terus terang mengatakan keterbatasan kamu. Tetapi di sini dia selalu salah paham dengan kamu, jadi dia selalu apa ya, kayak semua orang yang bersalah sama dia, yang nyakitin dia ini gampang banget dia nyumpah nyumpah apa sih, sumpah serapah, mudah banget dia untuk bicara hal-hal yang disumpahin gitu sama dia, ya. Tapi di sini dia kepingin banget ya, intinya meminta pertolongan gitu. Dia mau komitmen ya, bisa membantu dia keluar dari krisisnya dia. Setelah itu mungkin dia akan berkomitmen selalu bersikap baik sama kamu. Ya guys, itu yang terjadi. Lalu bagaimana sih sebetulnya dia dengan keluarganya, apa yang menyebabkan dia mencari kamu? Kita lihat. Emang dia juga punya tanggung jawab ya, yang mungkin tanggung jawab ini eh, belum memenuhi lah gitu, sehingga mungkin konflik terus menerus di hubungan mereka ya. Tidak pernah saling bicara, susah ya, susah mencapai kesepakatan. Dua-duanya saling membenarkan pandangan masing-masing, sehingga selalu terjadi perselisihan atau perdebatan gitu ya. Konflik kecil itu muncul, susah banget ya buat bisa saling bicara ya, untuk bisa mencari jalan keluar pada saat sedang ada permasalahan dalam hubungan mereka. Itu yang aku lihat. Dia juga mungkin lebih seneng curhat ke kamu atau curhat ke orang lain gitu ya, ketimbang dengan keluarganya, sebab keluarganya itu kayak keras semua gitu loh teman-teman, kayak nggak percaya sama kepintarannya dia, atau memang dia ini banyak bicara, banyak janji, tapi nggak ada yang jadi kenyataan gitu, makanya nggak terlalu didengar omongannya. Ya akhirnya itu yang membuat dia sekarang tuh banyak menyendiri gitu
ya. Jadi dia ini menutup semua, apa ya, kayak ya dia nggak pernah bicara lagi dengan keluarganya, bahkan juga dengan orang lain ya. Dia ngerasa semua orang yang bersama dengan dia ini tidak bisa memberikan kebahagiaan, kebebasan. Kebebasan di sini mungkin kebebasan dalam kesulitan yang dia jalani ya, tidak ada yang bisa membantu mengeluarkan dia dari situasi yang tidak diinginkan oleh dia, yang selama perjalanan hidupnya ini selalu berada di posisi seperti itu ya. Jadi membuat dia tidak percaya pada siapapun termasuk keluarganya. Jadi dia nggak deket, mereka masing-masing gitu ya, keluarganya dengan dia ini nggak akrab, jadi masing-masing aja. Setiap kali ada kebutuhan atau keperluan sesuatu ya untuk keluarganya, paling ngomong juga saling debat ya, saling salah paham. Oke, sebetulnya dia juga di sini energinya ya dengan keluarganya di sini ingin melupakan lah gitu ya, ingin meninggalkan karena dia capek gitu ya, capek banget gitu di keluarganya, udah nggak didengerin, nggak dipercaya, nggak dikasih kesempatan ya, nggak dibukain jalan. Mungkin dia memang kesulitan banget tapi nggak ada satupun yang percaya, dan mungkin dia juga sudah sangat dikenal sama keluarganya kalau orang ini tuh kalau dikasih apa-apa tuh nggak pernah bener gitu ya. Makanya di sini dia kayak aduh nggak ada yang percaya sama dia. Pada saat sudah seperti ini dia baru teringat kamu yang bagaimana rela berkorbannya kamu demi dia, bagaimana rasanya nikmat pertolongan ataupun juga kasih sayang yang kamu kasih ke dia ya, membuat dia sulit sekali untuk mendapatkan hal yang sama dari kamu, dari orang itu ya. Hal yang sama, cinta kasih, perhatian, support gitu ya, materi ataupun juga jalan keluar ataupun juga hal-hal yang nikmat lah, yang senang lah ya. Pada saat menjalin hubungan sama kamu tuh banyak enaknya. Setelah udah nggak ada kamu tuh nggak ada orang yang seperti kamu lagi. Dan di sini dia selalu ngerasain susah banget ya buat nyari orang yang sama persis ataupun juga mungkin yang mendekati aja kayak gitu yang bisa bantu dia, nggak ada. Jadi dia sebenarnya butuh kepercayaan untuk dia keluar dari masalah. Nih teman-teman, kalau memang tahu dia masalah apa, kasih tahu aja ya di kolom komentar. Masalahnya apa sih yang bikin dia sampai ruwet banget kayak gini, dan dia yakin banget kalau dia kembali ke kamu tuh pokoknya jalan keluar ada aja. Tapi sayangnya perjalanan dia ke kamu itu selalu dipenuhi dengan ego ya. Di sini ego, jadi dia nggak mau terus terang tentang apa yang sedang dia hadapi pada saat nanti dia dan kamu berkomunikasi lagi. Dia nggak memperlihatkan loh kalau dia memang dalam keadaan terpuruk ya, kesusahan. Jadi egonya masih ada yang membuat kamu mungkin juga agak emosi ya. Dia agak sombong masih tetap ya, nggak bisa hilang. Itu yang membuat kamu juga nggak bisa ya untuk memberi kesempatan ataupun juga pingin ngasih pertolongan, tapi memang keterbatasan ya, kemampuan kamu nggak selamanya mungkin bisa membuat apa ya, membuat dia keluar dan bahagia ya. Kamu kayak mungkin kamu juga keterbatasan kamu juga mungkin karena energi pikiran kamu ya, perasaan kamu yang mulai berubah gitu ya. Itu yang membuat kamu agak sulit gitu loh untuk fokus bisa bantu dia. Ya, sedangkan dia sendiri nih dengan keluarganya memang seperti ingin meninggalkan dan ingin mendatangi kamu ya. Seperti ingin meninggalkan selamanya, tapi dia juga ingin mendatangi kamu, tempat pelabuhan terakhirnya ataupun juga tujuan hidupnya dia. Nah, di sini yang mungkin nanti akan jadi dilema ya buat kamu, karena kamu mungkin harus jadi pelindung dia di akhir perjuangan dia ya. Ya walau bagaimanapun orang-orang baik tuh akan selalu teringat di saat sudah tiada ya. Gimana lagunya? Jika sudah tiada baru terasa
Semua pasti gitu. Nih orang susah loh guys. Bisa jadi sekarang lagi nggak ada uang, nggak ada pekerjaan, nggak ada yang kasih dia dukungan moral, dukungan materi ya. Mau kemana? Jalannya susah. Itu yang terlihat, tapi dia teringat dengan janji kamu ya. Sampai kapanpun aku akan tetap mencintai kamu ya, walau apapun yang terjadi. Jika kamu nanti suatu hari nanti ada kesulitan, ada suatu musibah atau apapun itu, kabari aku dan cari aku, nanti aku siapa tahu bisa bantu atau ya bisa teman sharing ya untuk memecahkan persoalan dalam permasalahan kehidupan kamu. Mungkin kamu begitu janjinya, makanya dia keingat banget janji itu ya. Seseorang ini lagi ingin berkabar ke kamu tapi masih males atau mager ya karena mungkin tahu sifat ataupun juga pembicaraan kalian tuh di apa ya, di mungkin dia nggak bisa terus terang atau mungkin udah terus terang tapi dia nggak bisa ngerayu lagi. Mungkin kamu udah beda aja energinya, jadi ucapan dulu itu nggak sama gitu ya, sudah berubah ya karena kondisi dan waktu. Kita lihat ini energi dari siapa, energi dari zodiak siapa. Saturnus ada ini Aquarius ya, ada Capricorn. Oke, ada Capricorn. Apakah dia yang sedang merasakan kesusahan itu? Oke, ada Jupiter juga. Libra ya, Libra lagi. Aries. Ada Leo, Aries, dan Sagittarius. Ada Pisces, water sign, Pisces, Scorpio, Cancer, ada Leo, air sign, Gemini, Aquarius, dan ada Libra ya. Jadi energi paling besar siapa di sini? Aku lihat energi dari Capricorn dan Leo ya, Capricorn dan Leo dan Pisces. Libra 3. Capricorn, Leo, Libra sama Pisces ya. Tuh 4. Oh my god gitu teman-teman. Jangan khawatir lah, ini orang-orang pintar semua yang lagi ada masalah. Makanya egonya tinggi-tinggi. Gimana mau selesai? Gak ada kejujuran. Jujurlah padaku. Tapi bener loh teman-teman ya. Kalau kita nggak jujur, kita punya masalah apa aja susah buat selesai ya, buat rampung itu susah banget. Makanya kita harus jujur walaupun malu, tapi kalau pengen dibantu harus jujur. Apa sih masalahnya gitu, egonya dibuang ya, terus harga diri dan nanti aja dulu deh. Yang penting masalah yang dihadapi itu selesai. Kalau mau dibantu tapi masih pakai ngebohong ya susah ya, ketangkep energinya. Jadi semesta juga ngerasa nih orang nggak serius nih mau minta tolong nih ya. Makanya diberikan lagi ganjaran. Di kamunya dijadikan, atau orang yang mau ditemui dimintai tolong akan berseberangan ya, magnet energinya. Jadi nggak ketemu tuh ya, saling berlawanan karena yaitu masih gengsi, nggak terus terang yang sebenarnya yang sedang dihadapi gitu. Jangan dibohongin ya, semesta itu udah, kalau urusannya sama semesta itu berabe banget ya. Bukan karena agama, bukan juga karena welas asihmu, tapi siapa yang menjalankan hukum semesta itu dengan baik, maka dia akan selamat. Begitu ya guys. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya. Jika tidak, ayo dong like aja ya. Jangan lupa subscribe ya. Sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya buat siapapun yang sudah mampir. Aku doain ya kalian akan
akan mendapatkan apa yang kalian impikan. Jadi harus sabar, tenang, jaga ucapan supaya apa yang kamu ucapkan yang buruk-buruk kepada orang lain atau sekitar tidak apa ya, tidak kembali kepada kamu. Oke, bye-bye semuanya. See you.